Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kalau kita masih boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur. Itu semua karena kemurahan dan anugerah yang terus berlimpah dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita kembali masih beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini, mari kita mau tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu Tuhan, yang sampai hari ini masih terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati dan kehidupan kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
hari ini terus bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini, selama kita masih ada, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita mau terus angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau terus angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Selama kita masih hidup, kita percaya dan kita imani bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, aku percaya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan kami imani Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu akan terus mengikuti kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan kita mau memuji Tuhan pagi hari ini.
sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Engkau tahu ketika kami sedang duduk atau berdiri. Engkau mengerti apa yang kami pikirkan Tuhan. Engkau juga tahu betapa terbatasnya kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya kepadamu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa kehidupan kami, karena benar hanya Kau yang kami andalkan selama kami ada di dalam dunia ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mengandalkan-Mu di dalam pemberitaan firman saat ini. Kami mohon kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja menaungi setiap kami anak-anak Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan yang urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita membuka Alkitab kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan kembali. Mari kita buka dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita membacanya bersama-sama. Pada pagi hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu pengajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam minggu kelima di tahun 2021. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita mau flashback dulu kembali di awal tahun 2021. Saudara, ingatkah kita pada awal tahun bagaimana orang-orang saling memotivasi untuk menjalani hidup di tahun yang baru ini? Dengan perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, dengan perkataan-perkataan yang dituliskan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat dan semangat sekalipun di tengah pandemi. Tetap menjaga kesehatan. Jadilah berkat bagi orang lain dan banyak perkataan-perkataan lainnya. Saudara, seberapa berpengaruhnya perkataan-perkataan yang terlontar saat itu dalam kehidupan saudara? Saudara, saya yakin kita semua merasakan pengaruh dari suatu perkataan. Baik itu perkataan orang lain maupun perkataan dari diri kita sendiri. Karena memang perkataan itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan perkataan itu memiliki kekuatan untuk membangun saudara dan juga menghancurkan. Betapa berpengaruhnya perkataan itu bagi pendengarnya. Ada yang berpengaruh baik, ada juga yang berpengaruhnya buruk. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang begitu berkuasa. Di mana itu ialah perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya merespon dengan benar dari perkataan Yesus yang kita dengar. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus dalam perkataannya memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi para pendengarnya. Dia mau menyatakan bahwa dalam perkataannya itu ada kekuatan, ada mujizat, bahkan ada kuasa yang besar. Dan bahkan itu bukan hanya perkataannya saja, dalam tindakan, dalam perbuatannya pun juga penuh kuasa. Nah, berdasarkan teks bacaan kita hari ini, Yesus berada di Kapernaum di dalam rumah ibadat.
dia melakukan pengajaran di sana. Dia mengajar dengan kata-kata yang penuh kuasa. Kuasa perkataan Yesus ini nampak sekali dalam dua hal. Yang pertama, saudara, dari caranya mengajar yang berbeda dengan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat mereka menyampaikannya itu, mereka selalu merujuk pada pendapat ahli yang telah terlebih dahulu sudah menyampaikan ajaran yang sama dan pengetahuan tentang tradisi. Jadi otoritas dari pengajaran ahli Taurat itu ada pada ahli lain dan pada tradisi. Itu berbeda dengan Yesus yang wibawa pengajarannya itu bukan dari ahli lain, tapi bersumber dari dirinya sendiri. Di mana dia, Yesus, itu adalah sumber kebenaran dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Nah, kemudian kuasa perkataan Yesus juga nampak saat dia mengusir roh jahat. Dia mengusir roh jahat itu tanpa ritus, tanpa mantra, bahkan tanpa menyentuh orang yang sedang kerasukan roh jahat itu. Ia hanya mengatakan, "Diam dan keluar dari orang itu." Saudara, kata-kata ini sederhana tapi penuh kuasa. Berbicara tentang roh jahat, saudara, roh jahat itu ada di mana-mana. Adakah dari kita yang menyadari bahwa di dalam rumah ibadat sekalipun roh jahat itu ada? Dalam pembacaan kita dikatakan di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi saudara, jangan kita pikir kalau dalam gereja itu roh jahat tidak akan berani mengganggu kita. Justru saat kita dekat dengan Tuhanlah, dia bergerak lebih untuk memecah fokus kita dengan caranya sendiri. Apalagi kalau sudah jelas-jelas kita tidak dekat dengan Tuhan, bisa jadi sasaran empuk dari roh jahat. Nah, saudara, jangan kira roh jahat hanya ada di luar rumah ibadat. Sekali lagi, roh jahat ada di mana-mana karena tugasnya untuk menggoda, untuk mempengaruhi, bahkan sampai pada menguasai manusia. Sampai muncul istilah berhati iblis, sekalipun raganya adalah manusia. Betapa roh jahat telah menguasai manusia. Nah, saudara, roh jahat itu dalam pembacaan kita selanjutnya, dia mencoba berkomunikasi dengan Yesus saat Yesus mengajar. Orang yang kerasukan itu berteriak, menjerit, dia merasa terganggu dan berkata, ayat 24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara, saat itu Yesus tidak terpancing untuk meladeni pertanyaan dari roh jahat itu. Tapi dia langsung memotong dan mengusirnya dengan tegas. Dia katakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Saudara, Yesus tidak mencoba menjawab untuk membenarkan apa yang roh jahat katakan. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika keluarga kita atau teman kita kerasukan, kita tidak perlu meladeninya. Karena ketika roh jahat mengatakan, "Oh, saya opanya, oh saya mamanya, saya leluhur kalian." Saudara, biasanya orang-orang yang mendengar ini akan senang. Mereka berasa berjumpa kembali dengan leluhur mereka yang sudah meninggal. Sehingga orang-orang mencoba menuruti dan mengikuti apa yang menjadi permintaannya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang kerasukan jahat, jangan katakan, "Oh itu opa saya, oh itu mama saya, oh itu leluhur kami." Saudara, ketika kita mengatakan hal seperti itu, dia akan semakin kuat, seolah-olah kita mendukung keberadaannya di dalam manusia yang dirasukinya. Itu roh jahat. Saudara, orang yang sudah meninggal, itu sudah tidak ada urusannya dengan kita. Mereka sudah ada dalam dimensi yang lain, apakah itu di sorga atau neraka. Jadi roh orang mati itu tidak mungkin lagi berhubungan dengan orang yang masih hidup. Nah, saat kita terbuai dengan roh jahat, saudara, maka kita akan terperangkap dan dia bisa menguasai kita. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak demikian. Saudara, Yesus tidak berkompromi dengan roh jahat. Dia dengan tegas mengusirnya ketika roh jahat itu bertanya kepada Yesus. Nah, saudara, saat Yesus mengusir roh jahat ini, saudara, Yesus tidak pakai mantra. Dia tidak pakai ritus apapun dan tidak menyentuh orang yang kerasukan itu. Tapi perkataannya yang penuh kuasa,
itulah yang membuat roh jahat itu menjerit dan akhirnya keluar dari tubuh yang dirasukinya. Dan ini jelas sekali berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada masa itu. Sekali lagi di sini Yesus tampil dengan penuh kuasa. Nah, reaksi yang timbul dari pengajaran Yesus saat itu, saudara, yang pertama, kita bisa lihat dari orang yang sedang kerasukan roh jahat ini. Sesudah mendengar dan menyaksikan pengajaran dari Yesus, dia berteriak, dia menjerit, dia merasa terancam, dia merasa mau dibinasakan. Saudara, orang seperti ini ketika mereka berhadapan dengan kuasa Yesus, kadang mereka bereaksi negatif terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Misalnya, saat khotbah kita menyebutkan tentang judi, responnya akan, bukan uang gereja juga yang saya pakai. Atau mungkin saat kita menyebutkan tentang pencurian, responnya, bukan juga punya gereja atau bukan juga punya si pengkhotbah yang kita curi. Dan banyak dan sebagainya. Nah, saudara, ini bukan respon yang diharapkan oleh Yesus dari para pendengar. Tetapi kita perlu untuk membuka hati akan kuasa perkataan firman Tuhan atas kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran di atas segala-galanya. Kemudian reaksi yang kedua saat mendengar pengajaran Yesus saat itu, ada juga orang-orang yang takjub. Mereka merasa heran sekali, bahkan kagum ketika mereka menyaksikan pengajaran yang penuh kuasa itu. Dan mereka tidak hanya sampai takjub setelah mendengar firman Tuhan, tetapi mereka mempercakapkan hal tentang pengajaran Yesus itu. Sebab saudara, kalau mereka hanya sebatas heran dan takjub, saudara, roh jahat pun lebih-lebih saat mereka melihat Yesus, mereka sampai tersungkur di kaki Yesus dalam kisah Legion yang diusir ke dalam kawanan babi di Gerasa. Maka saat itu orang banyak mulai membicarakan akan perbuatan Yesus. Ada yang bertanya, apa ini? Ada yang menjawab, ini adalah ajaran baru. Dan tanya jawab mengenai ajaran Yesus yang penuh kuasa itu mewarnai percakapan masyarakat saat itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di rumah ibadat, tapi berlanjut juga dalam kehidupan masyarakat, mereka saling menceritakan. Saudara, sejak itu topik pembicaraan mereka itu tidak lagi hanya tentang materi, tentang anak, tentang pendidikan, tetapi berpusat pada pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Mereka melanjutkan cerita mereka di tengah masyarakat. Mereka melanjutkan misi Yesus di tempat masing-masing, di dalam keluarga mereka, ketika mereka berjumpa dengan orang lain. Dan akibatnya, kabar tentang Yesus itu tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru Galilea. Saudara, banyak orang saat mereka mendengarkan khotbah yang begitu luar biasa dan mengena di hati mereka, orang-orang akan merasa takjub dan terkagum-kagum akan firman Tuhan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah saat kita kagum, saat firman Tuhan itu kena dalam kehidupan kita, apakah firman Tuhan itu berlanjut dalam kehidupan saudara atau tidak? Jangan-jangan hanya berhenti sampai di rasa kagum kita, tetapi tidak kita hidupi. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang semestinya dilakukan setelah mendengar ajaran Yesus yang penuh kuasa itu, ialah menghidupi perkataan Yesus dengan membicarakan ajarannya kepada satu orang dan kepada orang yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat bahwa firman Tuhan sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita itu layak dijadikan peringatan akan anugerah yang kita terima. Dan juga mendorong kita untuk mengucap syukur dan mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, gereja dalam hal ini orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Anugerah di dalam Yesus Kristus adalah perbuatan besar. Allah layak, bahkan sudah seharusnya menjadi percakapan kita sehari-hari tentang Dia, tentang perbuatannya yang besar di dalam Yesus Kristus. Saat kita menghidupi perkataan Yesus dan melakukannya dalam hidup kita dengan menyampaikan perbuatan Tuhan kepada yang lain, saudara, maka percayalah, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan.
di mana perkataan dan perbuatan kita bisa memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk percaya dan turut kagum akan perbuatan Tuhan. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan itu sudah seharusnya membangun iman orang lain. Orang lain juga mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Bukan malah kita menjadikan hidup kita ini sebagai batu sandungan dari pengetahuan kita akan firman Tuhan. Karena itu saudara, mari beranilah mempercakapkan perkataan Yesus yang penuh kuasa sebagai respon kita dalam menerima anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Dia pada pagi hari ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Pagi hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami bangun, melakukan aktivitas. Kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kami sebagai orang-orang percaya yang telah mendengarkan firman Tuhan, betapa berkuasanya perkataan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang rindu dan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami merespon dengan tepat, kami merespon dengan baik ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk kami juga menghidupi firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami menghidupi firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, bahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau urapi setiap kami Tuhan untuk benar-benar kami melakukan segala kehendak Tuhan selama kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun belajar untuk kami tidak hanya berhenti dalam rasa kagum dan rasa takjub kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, ketika kami menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tapi kami lanjut dengan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami lanjut dengan memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memberitakan kepada orang lain, kami memberitakan kepada keluarga kami, siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami setiap hari. Kami belajar untuk mempercakapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap percakapan kami. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau yang urapi setiap kami, Kau yang berikan keberanian bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami tidak mampu untuk bekerja dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya ketika Tuhan memberitakannya, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami memperkatakan tentang firman Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau terus bekerja dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan anak-anak-Mu sebagai alat di muka bumi ini untuk memberitakan pekerjaan kerajaan Allah selama kami ada dalam dunia ini. Kami serahkan sekali lagi kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam nama-Mu. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau melihat kehidupan mereka. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala usaha yang mereka lakukan untuk proses pemulihan, untuk proses kesembuhan, Tuhan mohon berkati. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih boleh dinyatakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kekuatan hanya daripada Tuhan. Kau juga berkati setiap kami jemaat Tuhan yang saat ini hidup di dalam pergumulan. Engkau berkati setiap kami. Mungkin saat ini ada yang hidup dalam masalah-masalah bersama dengan keluarga. Mungkin saat ini
banyak yang bergumul dengan pekerjaan. Mungkin saat ini juga banyak yang bergumul dengan rekan kerja atau siapapun. Tuhan berkati setiap kami anak-anak Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jalan keluar yang boleh kami tempuh. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan percayakan pekerjaan dan usaha yang luar biasa boleh kami lakukan setiap hari. Kami mohon Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami. Kau yang memberkati setiap kami bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau terus ajarkan kami untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah berkat Tuhan tidak berhenti hanya kepada kami, tapi kami salurkan kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami teringat juga Tuhan bagi bangsa kami, Indonesia kami yang tercinta. Kami boleh berdiri karena kemurahan Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia ini Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Setiap orang-orang yang terdampak bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan segala macam Tuhan. Engkau yang berkati mereka, segala keperluan mereka Kau yang cukupkan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus hidupkan damai sejahtera sehingga kami anak-anak Tuhan juga hidup di dalam kasih Tuhan selama kami ada dalam dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami, kota Toli-Toli kami, ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami secara pribadi bersama keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau yang berkati, semuanya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah dapat mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing dan nanti dapat diantarkan ke kantor gereja setiap hari atau dapat ditransfer melalui rekening gereja GKI Toli-Toli atau dapat juga nanti diantarkan ke gereja setelah ibadah komunal kembali dilaksanakan di gereja. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan korban persembahan kita, mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Tiba juga saatnya pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Engkau yang sudah memberkati setiap kehidupan kami jemaat-Mu yang ada Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa
persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesaksian hidupmu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.